Welcome to Life with No Filter podcast dengan gue Andres WB as your host. Now let's welcome our amazing guest. Sit back and enjoy. Halo guys, selamat datang di Life with No Filter podcast. Hari ini gue kedatangan guest, teman gue juga sebenarnya. Apa gue ngaku-ngaku teman, gue nggak tahu dia ngakuin gue teman apa enggak. Teman. Oh berarti valid nih ya diakuin. Valid banget. Dia adalah seorang fotografer di bidang portrait, wedding, dan lifestyle juga, content creator, dan juga dia seorang retro dresser. Oke, buat yang nggak tahu retro dresser apa, gue mau nanya dia pokoknya. Oke, ini dia Christine Adele. Hai. Halo, Christine Adele nih jauh-jauh dari Bali loh kemari. Enggak, dia biasanya base di Bali ya. Biasa di Bali, pandemi mengubah segalanya. Mengubah Negara segalanya. api menyerang. Negara api nyerang. Oke, Del, lu sibuk apa sih sekarang? Jujur, main game gua. Main game, ngelukis, bikin backdrop, bikin masker, edit foto. Gitu deh, ngejar-ngejar invoice kan ya. Oh iya bener, ngejar invoice ya buat menyambung hidup. Menyambung hidup ya guys. Oke, gue sebenarnya mau bahas sebelum gue masuk ke fotografer it's gonna be the main things yang gue mau bahas. Tapi ini ibaratnya apa ya? Hidangan pembuka. Gas. Dan BTW ini Wanzo bukan disponsorin ya? Tidak disponsor oleh karena Wanzo. karena Ini sogokan. ada request sogokan kalau dia butuh boba. Jadi ya udah boleh dikasih. Oke, Del, sebenarnya lu pakai baju dengan style seperti ini, retro, lu sebagai retro dresser ini sejak kapan? Waktu itu gue umur 17 kali ya. Kayak waktu itu gue kan masih kuliah di Shanghai. Terus kayak di depan apartemen yang gue sewa tuh kayak ada vinyl shop gitu. Terus vinyl shop itu, terus habis itu gue coba foto-foto sendiri gitu gue. Dulu tuh zamannya lookbook.nu. Nah di lookbook.nu gue tuh nge-upload foto pakai dandanan retro, kayak vintage gitu, 50s, 60s gitu. Kalau orang ngomongin retro ya zaman sekarang kenalnya. Terus gue foto tuh pakai si vinyl itu. Jadinya ya sejak itu gue kayak gue demen banget nih style ini. Dan menurut gue kayak buat figur cewek yang bukan kurus krempeng. Gue merasa itu cocok gitu buat gue. Dan gue merasa I would say empowered ya by the femininity. Karena kan kelakuan gue kadang-kadang suka lumayan kayak badak, kayak laki gitu ya. Karena I grew up with brothers. Dan kayak gue gak didik untuk jadi kayak tulen juga. Terus gue merasa kayak ini sesuatu yang shiny gitu loh buat gue. Kayak ini keren gitu menurut gue demen banget. Jadi sejak umur 17 itu pas gue kuliah di Shanghai, gue mulai nyari-nyari barang vintage retro gitu. Oh oke. Dengan lu mention kalau lu udah mulai nyari-nyari barang vintage itu termasuk fashion, accessories and stuff. Lebih ke baju awalnya. Lebih ke baju. Kalau aksesoris itu nyusul. Aksesoris itu menurut gue dicampur sama yang modern gitu bisa banget. Oh deh. Gitu. And then berarti baju lu mostly apakah lu thrift shopping atau lu ada yang bikin juga atau gimana collection? Bikin ada kok. Oh ya? Bikin gue kan bisa jahit. Oh ya. Iya gue bisa jahit. Jadi kadang-kadang kalau gue kan orangnya gampang kepanasan. Jadi gue kalau nyari Tapi bahan. Tapi tinggalnya di Bali. Oh iya. Tuntutan pekerjaan. Oh iya okay. Kalau misalnya gue kepanasan, gue nyari bahan yang enak sendiri, terus gue jahit sendiri gitu. Tapi juga nggak sering-sering banget ya. Jadi kayak gue sering kombinasi lah gitu. Kayak gue berusaha ngurangin fast fashion consumerism gue. Tapi gue kadang-kadang juga masih gitu. Cuma kalau bisa nyarinya yang second. Dulu waktu gue kuliah di luar lebih banyak tuh baju second dibandingkan fast fashionnya. Tapi sejak pindah ke Indonesia, thrift shopping gue kurang niat. Karena aksesnya nggak semudah yang di luar gitu. Kayak di Singapura atau di London itu kayak lebih gampang mencari thrift shops yang berkualitas isinya gitu. Tapi kalau di Indo gue lihat sekarang culture-nya kan sebenarnya thrift shops tuh lagi kenceng banget. Lagi kenceng tuh. Tapi justru dengan lagi kenceng ini harganya tuh gak normal. Jadi kayak bukan harga thrift shops ya. Bener-bener. Kayak lebih mahal dari baru. Jadi kapitalis. Iya. Asli. Iya, yang seharusnya bukan bagian dari kapitalis, kayak thrift shop kan bagian dari recycling and stuff. Tapi malah di-utilize sama orang-orang kapitalis gitu. Oh iya, emang kapitalis gak pernah mati. Oh iya. Karl Marx is rolling in his grave. Hidup cuan. Nah, dengan lu berpakaian retro dressing ini, ya kan? Sebenarnya kan nggak common di Indonesia. Mungkin kalau lu tinggal di, ya mungkin lu tinggal kalau di, like you said, lu pernah di Shanghai, and then lu pernah di UK, ya kan? Itu banyak komunitasnya ada gitu. Yeah, kalau di sebenarnya di Indonesia ada loh, pin-up girls, pin-up Indo. Cuma menurut gue belum common gitu. Kurang banyak ya cewek-cewek yang kiblatnya ke sana gitu.
Ya, and then kan kalau misalnya kalau di sana mungkin kalau lu pakai baju seunik mungkin atau yang nggak common, Mhm. They don't give Nggak ya peduli ya. nggak peduli kan gitu kan, kayak Ya ya udah udah, gitu. Tapi orang kan, lewat aja but gitu. I think di Indo it's different, totally different bro, ya kan? Iya, Nah, heeh. how do you feel kayak pertama kali begitu lu dari Mhm, luar sana kan lu udah mhm. mulai pakai dan lu ke Indo Heeh, dan lu heeh, masih with your style, heeh. tapi lu mulai walking around di Oh, Jakarta oh gitu kayak gitu. Nah, any funny story or something? kalau funny story sebenarnya kalau soal retro dressing kayak kalau di UK beda nih, kalau misalnya gue lagi jalan mereka berhentiin gue terus mereka komplimen. Kalau 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 beneran lo gue iya di iya. stop kadang-kadang kayak gue murid fashion nih, gue mau Heeh. tahu yang lu pakai apa gitu. Atau enggak kayak just some random guy, I really like your coat gitu. Gue suka banget nih jaket lu, kayak Mary Poppins dia bilang gitu. Terus kalau di sini ya paling diliatin doang. Jujur gue nggak peduli sih. Karena gue Oh. nggak put my value on what other thinks of me gitu loh. Mhm. Jadi kalau gue merasa kayak I feel really empowered with what I wear. Mhm. Kayak gue merasa kayak kalau gue suka banget nih siluet gue hari ini atau enggak kalau kayak I love my hair misalnya pada hari itu gue nggak style rambut gue kayak gila ini good hair day banget. Gue nggak peduli orang mikir apa gitu. Gue kayak gue merasa itu suatu accomplishment nih, gue berhasil style hair gue hari ini kayak gini nih. Oh, Kayak, so lu ngelakuin semua itu untuk diri lu sendiri actually. iya lah. So you don't care about I other don't people, right? care. Oh wow. Jadi gue ada cerita kayak pertama kali gue ketemu Adele tuh sebenarnya Oh iya. ya, dan gue pertama ketemu dia tuh sebenarnya dia lumayan agak normal tanda kutip berpakaian Iya, maksudnya kan. Pertama berpakaian kali masih waktu itu normal. dia bantuin photoshoot. Gue inget tuh gue pakai polka dot sama Ya, bandana merah. ya itu masih agak normal. Tapi kedua kali gue ketemu dia, itu dia wow. Waktu itu dia rambutnya kalau nggak salah warna agak gulali or something like that. Possible banget. Iya. Nih rambutnya normal nih sebenarnya buat yang nonton di YouTube. Ujung-ujungnya udah. Iya, buat yang nonton di YouTube kan dia nih rambutnya lagi hitam nih, tapi biasanya rambutnya dia barely sih hitam. Pandemi guys. Iya, maksudnya kalau lihat dari Instagramnya, lu bakal lihat kalau dia sering ganti warna rambut lah. It's just a thing for her, but actually it's really cool. Thank Gitu. you. Makanya dari kedua kali gue ketemu dia dan dia pakai baju yang Gue pakai baju apa cuy? gue lupa tuh pasti it's a bright color. And then right. yeah, really bright like I think Lupa. it's kind of red and then kayak kalau nggak salah kotak-kotak putih merah. Kalau nggak salah, a dress, ya kan? Iya, itu Iya. vintage tuh kayaknya. Iya. And then rambutnya juga berwarna-warni. Gue kinda shock sebenarnya. Oke. Oh really? Iya. Gitu. But Mungkin gue actually, juga udah biasa juga kali orang shock gitu. Gue udah kayak ya udah Iya. biasain aja. di otak gue pertama kali waktu gue ngeliat itu adalah wah gila nih orang pede banget. I mean pede bangetnya not in negative way ya. Maksudnya kayak pede banget kayak lu keren banget bisa you just dress how the way it is aja gitu di mana lu suka. Sedangkan mungkin kalau banyak orang lebih kalau berpakaian kayak duh kayak gini bagus gak ya gitu. Tapi you just live your comfort zone or anything like that ya kayak ya udah gue begini gitu. I mean that's something that I really admire about you to be honest. Thank you, babe. And this lu pernah gak sih kayak dapat apa ya hate comments or anything like that yang kayak at least brings you down kalau nggak any insecurities in you? Ada dulu waktu gue baru mulai dressing up malah. Karena dulu gue mulai umur 16 itu gue mulainya Lolita Harajuku Fashion. Wow, ada fotonya? Ada. Wow, oke, gue mau lihat nanti. Kayak gue gak pernah lihat tuh Itu yang itu. yang bikin gue sedih itu waktu gue foto kayak dioperin gitu loh kata-kata dari orang lain. Temen gue bilang kayak gini nih, kayak diajarin dong si itu gitu. Terus gue kayak pertama gue sedih tapi lama-lama jadi gak peduli gitu. Jadi kayak untungnya gue mentality gue tuh bukan kayak ingin menyaingi orang atau apa, bukan yang kayak gue harus sama kayak nih orang biar gue lebih keren gitu, enggak sih. Untungnya gue nggak ada mentality seperti itu, karena gue dulu sempat tinggal juga serumah model. Dan gue makan kayak orang gila, gue makan kan banyak banget, dia kan kurus banget. Dan untungnya gue nggak nyampe ke mentality di mana gue harus kayak oke, gue harus sekurus dia, oke gue harus modis dia gitu, enggak. Jadi gue I take different approach gitu loh. Oke, that's what she does, go be her gitu. Kalau gue kayak oke, kalau menurut teman dia appearance gue itu tidak serak, ya udah nggak usah liatin foto gue. Simple as that ya. Iya udah sih. Ya. Ya udah kayak ya udah berarti nggak cocok aja sama nih orang. Terus lu ada any tips gak sih untuk bisa se-confident lu gitu? Kulit badak aja sih kalau gue. Gimana ya kalau tips itu harus dari diri sendiri sih, karena lu nggak akan puas kan.
Kayak kalau misalnya goal lu, oh gue mau 55 kilo. Tapi lu someday mungkin lu akan reach itu berat yang lu mau, tapi lu nggak akan happy sama diri lu sendiri gitu. Ngerti gak sih kalau misalnya kalau dari diri lu tuh lu emang nggak secure, nggak yakin sama diri, akan ada sesuatu terus yang bikin lu nggak puas kan. So maybe work on yourself. Kayak tanya ke diri lu, kayak apa sih yang bikin lu seneng? Apa sih yang bikin lu empowered gitu? What makes your heart race? Yang bikin jantung tuh kayak drrrr gitu loh. Ya udah lu kejar itu aja. Sisanya mah gak tahu ya, menurut gua just focus on yourself dulu, heal. Mungkin lu ada, kalau misalnya orang yang banyak pikiran, gak confident keluar rumah, kebanyakan pikiran, baju ini nanti gue diledekin, baju itu ntar gue diledekin. Mungkin ada pas trauma yang lu belum heal kali. Bekas bulian lah atau apa gitu. Maybe you should forgive yourself dulu kali. Kayak lu melewati masa ini gak? Iya, iya. Oh, oke. Oke, berarti lu dulu pernah dibully? Iya, dibully mah kayaknya orang nggak tahu sih. Gue sih ngerasa itu gue dibully ya waktu gue SMP itu. Can you elaborate about the story? Sebenarnya bulinya nggak hardcore sih. Cuma bulinya paling kayak ya misalnya cowok-cowok yang suka ngegroup gitu, kayak bakal truth order, suruh nembak gua gitu. Tapi gue tahu itu truth order gitu. Terus kayak gue lagi kerjain mading, gila mading. Mading, angkatan berapa? Gue lagi ngerjain mading, disamperin hari ini lu cantik banget. Padahal gue tahu itu tuh kayak sarkas gitu. Ya kayak dan kayak lu kalau lu inget lu mau nangisin itu ya silakan lu nangisin sampai itu nggak menyakitin lu lagi gitu loh. Terus jadi lu kayak oh ya udah you grow from it gitu. Wow. Oke. Berarti pulang ntar gue akan mencoba mengingat dan gue menangisi itu. Oke. Now gue mau move to topics buat your career di fotografi. Oh oke. Gitu. Oke. Actually yang tadi yang harusnya jadi hidangan pembuka jadi main course ya. It's a good one, man. Oke. I'm glad. Oke. Then talking about your career di fotografi ya kan. Oke, minum dulu boleh? Jangan keselak. Oke. Lu start foto dari kapan? 2014. 2014. Itu mulai pakai smartphone. Oh. 2014 udah smart ya? Smartphone. BlackBerry? iPhone 4. iPhone 4 ya? iPhone 4S atau iPhone 4 gitu gue mulainya. Itu iya, go on. Apa yang buat lu kayak photography is my thing? Oh, this is a good story. I love this story. Jadi waktu itu gue kuliah S2 keluar, terus gue gak kenal siapa-siapa. Gue follow orang nih namanya Vintage Daughter di Instagram. Kayak gue dulu tuh gak ngerti kenapa orang followernya bisa 30k gitu. Padahal 2014 udah Instagram ya? Udah. Itu tapi masih interface lama yang square semua. Oh iya. Terus gue gak ngerti kenapa nih orang tuh bisa ada yang followernya kayak 30k, 50k, siapa ini. Jadi gue follow karena waktu itu ada teman gue yang kayak nge-tag dia gitu. Terus gue follow, terus dia kebetulan lagi di negara yang sama gue. Terus gue mau nanya kayak tempat foto yang bagus nih. Dulu ngincernya bukan gara-gara foto, dulu ngincer gara-gara konten kan. Iya gak sih? Kayak gue mau nanya dong ini, karena dia sama orang Indonesia. Oh, oke. Gitu. Terus gue nanya, ya lu lagi di sini ya, boleh nanya nggak ini kalau ini tuh fotonya mana yang bagus ya? Terus habis itu dia bilang, kita ada gathering, lu ikut kita aja. Instamit mini. Instamit gitu. Terus zaman dulu tuh banyak banget Instamit. Banyak banget bener. Jadi gara-gara Instamit itu gue jabanin tuh tiap kali ada Instamit pasti gue pergi. Yang diselenggarakan by siapapun gue pergi. Terus jadi candu gitu. Jadi candu semua. Jadi kayak di foto terus. Dan karena di komunitas Instagram itu banyak fotografer juga. Jadi gue belajar culture, cara foto, cara orang lain foto. Yang gak harus sama kayak lu juga. Ada banyak kan cara orang foto. Jadi dari itu gue gila ini bikin gue happy banget nih komunitas ini gitu. Awalnya tuh gara-gara komunitas. Jadi bukan karena the photos itself. Tapi it's more like the thrill gitu loh, kayak ngincer lokasi gitu kan. Dulu tuh zamannya ngincer lokasi spiral staircase, yang kayak gedung-gedung bagus gitu. Dulu malah gue nggak foto orang. Dulu fotonya arsitektur. Oh, ada di feed lu? Ada bro. Gue kurang deep ya. Lama. Mulainya tuh kayak gitu. Mulainya malah main komposisi. Karena kita gak ada bokeh kan di smartphone. Kita bener-bener main ke komposisi. Bener utilizing skala. Dulu tuh main skala banget.
Kayak Tiny People Big Spaces. Gitu. Oke. Dan kalau gue lihat di platform lu yang Christian Adele, ya kan? Not the wedding one. We'll get to back ke sana nanti. Yang Christian Adele itu, there's a lot of self portrait diri lu kan. Iya. Dan it's very whimsical and very magical menurut gue, gitu. Dan lu bener-bener kalau gue lihat kayak, oh nih orang udah mikirin banget nih. Even kayak mungkin ada mood boardnya, I don't know. No. But no, it's all in your brain. Kayak random aja, gue hari ini mau foto kayak gini ah. I mean with the things yang bener-bener tematik banget kayak gue inget yang kayak aduh film apa sih itu yang bukan Harry Potter tapi yang ada koper bisa kebuka. Fantastic Beasts. Fantastic Beasts ya. Lu ada foto itu kan? Yang lu keluar dari koper. Iya. Yeah, right. I mean kayak itu lu berarti dapat inspirasi dari sana. Dari film. Right. And then sebenarnya awalnya gue mau bikin tema Christmas. Terus pas udah jadi gue pikiran, kayak kalau dibikin jadi pun from the new movie lucu juga. Jadi gue bikin title-nya terinspirasi dari film itu gitu. Jadi kadang-kadang it's all correlated gitu. Kayak unintentional, kadang-kadang intentional, kadang-kadang enggak. Kayak influence-nya kan dari mana-mana aja gitu. One of my favorite series di tempat lu tuh kalau Halloween. It's always something like wow, this is so cool. Maaf ya Halloween tahun ini kurang semangat gue. Soalnya lebih semangat main game. Dan habis putus. Oh ya oke. Apa mau dibahas jadi relationship? Gak. Oke, kalau gue tahu misalnya kan lu bilang inspiration lu dari mana-mana. Tapi lu lebih sering dapat inspiration dari mana sih kalau about your self portrait ini? Apa ya? It's very hard to deter. Kadang-kadang orang nanya kayak gitu, gue juga bingung gue dari mana. Kadang-kadang kayak gue bayangin misalnya gue pinter terbang gitu. Ya udah gue bikin orang diterbangin gitu. It's just random aja. Kayaknya asupan visual emang mesti banyak sih. Jadi kadang-kadang mungkin orang pikir pada Pinterest gitu. Kadang-kadang dari Pinterest juga kalau misal lu lihat, lu juga nggak bisa translate di foto gitu loh. Jadi kadang-kadang antara kombinasi beberapa hal gitu. Misalnya lu lagi pingin bikin, gue moodnya bikin whimsical cloud nih. Lu nyari aja lukisan yang ada cloud gitu. Itu juga bisa sih membantu untuk kreativitas. Jadi kayak lu fusion. Jadi gak cuma plek-plekan dari satu image. Lu bisa aja kombinasi beberapa lukisan. Lu merge diri lu sendiri gitu loh. Gitu. Alright. Jadi kreasinya bisa lebih original. Terus gue mau nanya, what do you think about kayak plagiarism? Kan orang kan kayak kalau dibilang kan, okay, we find inspiration dari sini. Tapi ada juga orang yang kayak bener plug. Apa lu pernah even jadi orang yang nge-recreate foto lu dan exactly plug gitu? Plug enggak sih, tapi gue tahu banget ini dari gue. Oke. Kayak misalnya teman sendiri gitu juga ada. Kayak gue pernah bikin tuh yang gue baringan di pantai pakai piyama sama bantal. Itu ada baru yang bikin. Bikin lagi, tapi at least dia gak pakai piyama. Beda baju. Gak pakai baju. Gak pakai baju. Gak pakai baju. Tapi dia elevate to next level ya. Iya. Ya ada juga yang kayak gitu. Terus ada juga yang zaman dulu gue bikin Rapunzel yang rambut terbang-terbang. Itu ada kayak dia like foto gue, terus gak berapa lama dia bikin gitu. Rambut terbang-terbang gitu. Tapi gue juga I'm not bothered kalau misalnya dia mau terinspirasi, ya gak apa-apa. Jadi gue merasa ada kayak, kalau katanya mentor gue Carol Kuncoro, kayak itu kalau lu memberikan inspirasi orang dan orang berusaha untuk kayak gitu, ya berarti kayak anggap aja kayak ada anjing yang ngejar di belakang lu gitu loh. Jadi kayak gue mau dikejar nih, ayo kita bikin lagi yang lebih jadi jadiin itu kalau terpacu buat lu lebih maju lagi. Daripada gue kayak, lagi pula juga toh yang ditiru gak plek-plekan gitu loh. Kalau misalnya ditiru plek-plekan, gue akan nyenggol sih, gue akan kayak DM, hey ini tuh persis sama gitu. Tapi kadang-kadang juga gue mikir worth energy gue atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak worth energy, mendingan ya udahlah biarin aja. Terus kita bikin aja yang lebih original yang lain gitu. Alright, so lu sebenarnya nggak terlalu terganggu banget with that gitu? Terganggu. Terganggu. Kayak aduh kenapa sih harus niru gitu? Kenapa? Tapi kadang-kadang juga kayak ya udahlah. Oke. Gitu, jadi kayak select the battles that you wanna fight gitu. That's a good one. Select the battles that you want to fight. So many battles kan, kayak lu mau fight buat animal rights, lu mau fight buat plastic consumption, lu mau fight buat apa. Terus ada lagi plagiarism, kayak lu gak pusingin hal yang lain aja. Kalau misalnya kalau misalnya karya gue bisa bikin dia
nggak pusing kayak oh ya udah gue ikutin dia aja. Ya udahlah, bless you. Sana. Ya, oke. Terus lu sekarang lu di wedding industry juga, ya kan? Yang bukan foto diri lu sendiri, ya kan? Actually that's your main job ya, bisa dibilang. That's my income gue dari situ. Iya kan, di wedding industry. Di situ dan kalau dari gue tahu kan gue juga dari wedding industry juga. Wanita di fotografi di wedding industry is not that much. Iya sayangnya ya. Iya, it's not that much. Kurang banyak. Dan menurut lu gimana sih maksudnya kayak karena kan gue selalu di point of view gue sebagai cowok di wedding industry gitu. Kalau dari lu ada bedanya gak sih? Kayak I mean kalau dari lu kayak kalau lu of course lu nggak pernah ngerasain jadi cowok, tapi kalau lu misalnya observasi atau apa kayak kalau di cewek kayak gini deh gitu, coba. Ada satu kasus yang lumayan ngeganjel gue sih karena selama ini gue pikir ya udah jadi cewek ya udah foto aja kerja kalau bangun pagi ya udah bangun pagi sama aja kan kayak cowok gitu. Iya. Yang waktu itu lumayan bikin gue kesel, gue lagi kerja nih, gue lagi foto, ada videographer, kan gue lagi jongkok apa kalau gue foto kan lu mau ganti sampai senam gitu kan, gue mau begini Iya. Kayak gue lagi jongkok, cewek nggak boleh jongkok, terus pengen gue tampol tuh orang. Serius? Iya, gue kayak emang kenapa? Kayak gue langsung sewot, kayak padahal gak perlu dong, gue gak perlu. Jadi itu tuh kayak pas gue sewot itu gue juga menyadari kenapa gue semarah itu. Kenapa gue sesewot itu gitu, padahal gue gak perlu sesewot itu. Tapi itu juga kayak, itu snap gitu ya? Itu gue kayak, kan gue geli banget. Jadi maksudnya apa, you're telling me how to do my job pertama-tama. Keduanya tuh kayak, ideologi lo tentang women tuh kayak gimana sih sampai kayak gue nggak boleh jongkok when I'm doing my job gitu. It's warped. Dia ngomongnya kayak serius gitu sambil bercanda. Tapi nggak lucu tapi aja. kayak menurut gue kayak emang kenapa gitu. Bukan porsinya lah ya. Kayak menurut gue inappropriate gitu kayak. Mungkin itu juga menurut gue sewot tuh karena insecurity gue juga sih. Kayak tiap kali menurut gue tiap kali orang marah tuh pasti ada hubungan sama diri sendiri dong. Kayak kenapa how you see other people hurt you gitu kan. Kalau gue sih mandangnya gitu. Jadi kalau pas gue sewot itu gue menyadari kayak gue ada insecurity sebagai female photographer juga. Kayak kalau misalnya ditegur kayak gitu berarti apakah dia tidak menganggap gue serius sebagai seorang fotografer gitu loh. Kayak kenapa lu berani ngomong kayak gitu ke gue waktu gue kerja gitu loh. Kok lancang? It's very disrespectful, gak cuma buat gue tapi untuk pekerja lain menurut gue gitu loh. Kalau gue gak boleh jongkok berarti orang lain ya udah oke, itu second thing ini kayak gue pernah cerita sama lu sih. Kayak gue lagi foto pre-wed di Balangan, terus itu gue dapet menstruasi. Oh my god. Itu pecah sih menurut gue, kayak gue panik karena udah ngejar sunset kan. Ya lu tahu seberapa itunya golden hour. Terus udah gitu gue tiba-tiba berasa apaan nih, gue kayak kencing di celana. Bahasa-bahasa gimana maksudnya? Iya, gue kayak what the fuck gitu. Terus gue kayak ya Allah kenapa ini. Terus gue izin ke toilet bentar. Terus gue panik, ya gue mens. Did you bring Gak ada, no nothing. At the time gue belum pakai menstrual cup. By the way, girls check it out, menstrual cup itu beneficial banget buat bumi dan buat badan lu. Pada saat sebuah itu pesan masyarakat. Pesan masyarakat yang sustainable. Gue kaget, terus gue kayak ribet gitu loh karena udah mau golden hour. Terus gue dapet, terus gue nggak bawa apa-apa. Gak ada warung di situ. Ada warung, kayak ada warung nggak ya? Kayak Balangan ada deh. Ada. Tapi gue nggak tahu jual apa nggak. Kayaknya nggak jual. Kalau enggak gue nggak. Supel tisu. Iya. Cuma gue bayangin itu untung gue lagi pakai rok guys. Kalau gue pakai celana itu ada ambiar. Oke. Yeah. Dan how you handle that situation? Kan lu di tengah-tengah syuting nggak mungkin pulang kan? Sumpel tisu. Wow. Kayak bikin pampers pakai tisu. Jangan ditiru. Everything is tampon if you brave enough. Ya bukan sumpel ke dalam Bambang. Iya. Bikin kayak pampers ya, ngerti, gitu. Ngerti. Ya udah terus habis itu sumpel tisu berusaha mengeringkan sebisa mungkin, langsung lari ke pantainya. Dan itu foto sendiri apa lo ada second photographer? Gak ada, cuma gue sendiri. Jadi makanya udah kayak
Terus itu lagi tengah-tengah acara tuh gimana? Itu elopement sih. Iya, Jadi terus lagi? jadi gue tahu ada something wrong pas mereka lagi exchange vows. Krusial ya. Terus ya gue kayak something's wrong. Terus permisi ke WC pas lagi ngapain? Pas udah kelar, pas mereka OTW turun kan dari cliff tuh, exchange vow-nya di cliff, terus abis itu Turun di balapan tuh bisa turun buat foto foto-foto session. sesi. Oh, makanya lu permisi dulu. Iya, permisi dulu, langsung itu terus lari. Bang ada WC? Ada. Oh ya ada ya. Udah ada ya. sih, seadanya itu. Oh, iya. Oke, ini maksud gue ini menarik maksudnya gitu. Dimana kayak mungkin di gue nggak mungkin sih, udah pasti gue nggak ngalamin. Kok gue mungkin sih? Kecuali lu pipis gak sengaja gitu. Nah, iya kecuali pipis gak sengaja, iya yang Ambiar which is, sih, iya ambiar sih yang kalau which lu is pipis. berarti saya ada Ada kesalahan. Kalau saya bisa pipis gak sengaja gitu, sampai ada ngompol, kesalahan ada kesehatan. kesalahan kesehatan, saya harus cek. Iya. Tapi sebenarnya itu semua bisa dihindari kalau gue nge-track gue punya menstruasi. Apakah sudah belajar? Sudah belajar. Sekarang Sudah udah ada nge-track? aplikasi ya guys. Oke, nama aplikasi apa boleh dulu? Flow. FLO. Oke. Tapi ini yang about the menstrual cup lu boleh kasih literasi dikit deh. I mean, ini sebenarnya out of topic tapi I think it's a good for our audience. Oke guys, jadi men's cup itu it's a silicone cup that you put in your body untuk nampung lu punya menstrual darah. Dan itu tuh dibandingkan lu pakai Softex atau tampon, itu tuh lu punya sampah berkurang banyak banget, mungkin 100% kali sampah lu. Terus udah gitu kayak So bisa dipakai ulang? ulang-ulang, Oh. bisa bertahun-tahun. Oh ini? Iya. Oh. Tapi lu mesti keluarin tiap 6 jam. Oh, Enggak iya. sih, 12 jam sampai maksimal. Oh iya. Dan itu tuh nggak bikin lu kayak tampon tuh bisa kayak toxic gitu ke badan lu. Kalau ini nggak mungkin karena dia hypoallergenic dan nggak mungkin nyangkut. Kalau di tampon ada beberapa kasus mimpi buruk tuh yang ada sisa di dalamnya, itu tuh benar-benar berbahaya untuk badan. Kalau cup nggak kayak gitu. Oke. Sebuah pesan masyarakat lagi dari Christine Adele. Oke. Mungkin tadi ngomongin beberapa yang cons-nya sebagai female photographer. Pros-nya ada. Gue mau privilege-nya apa? Jadi orang nggak ngeliat kayak female photographer jelek. Ini jeleknya aja nih gitu. Jadi I want to know that any privilege that you have. Ada. Kalau lu female photographer kayaknya lu punya bride lebih at ease sama lu. Misalnya gue mau foto yang dia lagi ganti baju. Gue bisa tuh ikut ke toilet buat dapetin beberapa shot yang lagi kayak get ready gitu loh. Itu kan dia lebih nyaman kalau fotografernya wanita. Ya, which is kalau gue nggak mungkin. Ya nggak tahu, kalau dia nyaman ya gas aja. Iya sih, tapi untuk nanyanya aja gue sungkan kayaknya. Iya kan sungkan kan. Iya. Kalau itu gue aja masih sungkan, Be. Gue aja pun kalau minta boleh gak sih gue ikut. Kan itu aja gue sebagai wanita pun juga masih rada sungkan. Cuma diberaniin demi konten paripurna. Foto yang buat hakiki. Buat dianya juga gitu. Ya, bener, jadi kayak bener. gue lagi ready keren gitu. Bener. Sebuah kontributif ke bride-nya juga. Kalau misalnya dia gak nyaman ya kita gak akan maksa juga kan. Dan juga kalau misalnya kayak boudoir gitu-gitu kan. Jadi orang juga lebih nyaman gitu boudoir sama fotografer wanita. I believe so sih. Alright. I really like boudoir. Kayak bikin cewek empower gitu. Okay. Can you explain more about that? Kalau boudoir, menurut gua boudoir itu bagi yang nggak tahu itu kadang-kadang pakai underwear atau kayak robe gitu. Jadi kalau boudoir menurut gua empower women dengan kayak mungkin lu bisa gifting foto itu ke suami lu atau pacar lu. Tapi bisa juga kan itu buat diri lu sendiri gitu loh. So that you have the chance to love your body and appreciate tubuh lu gitu loh. Kayak ini tubuh gua nih yang udah selama ini ngebantu gua hidup, jalan, makan, beroperasi gitu. So jadi menurut gua sometimes it's okay if you don't feel that your body is perfect gitu loh. Tapi lu kayak bisa appreciate the beauty of your own body gitu. Wow. Oke. Suatu pesan masyarakat lagi dari Christine Adele. Nggak, bagus. Gue suka banget. Gue sungguh tidak menyesal mengundang lu di podcast ini. Oh really? Because semua insight-nya menurut gue kayak sungguh insightful. Thank you so much Christine Adele udah mau datang ke podcast kita. Oke, untuk yang mau udah dengerin ini dan mau say thank you or even follow your Instagram of your works gitu, boleh kasih tau Instagram lu apa? @Christine Adele sama karya wedding gue Christine Third Wheeling. Jadi Christine Third Wheeling itu roda 3. Gue selalu foto couple. Bukan semen ya? Bukan semen. Oke, thank you Adele. Thank you. Hope to see you soon again di Bali tentunya ya, ketika udah kembali. Alright.
Oke, thank you so much guys udah nonton dan I hope you find a lot of inspiration from her. Yang of course jawabannya menurut gue kayak extraordinary banget. Oh, padahal udah khawatir loh gue gak berbobot ngomongnya. Gue juga, dia sih bilang kayak gitu, ternyata pas ngomong kayak wah berbobot sekali. Oh, sebenarnya banyak sih kayak tentang fotografer yang bisa belum di touch on subjeknya dan semoga kayak fotografer cewek lain bisa give you insight kayak bisa gue mention juga sih kayak Ci Carol Kuncoro, Vivian Kurniadi, Vivian State photography, Vivian itu dia juga karyanya bagus-bagus banget, sama Esther Asher, banyak banget film fotografer. Kalau lu mau nanya-nanya, gue dengan senang hati berbagi beberapa namanya film fotografer, termasuk yang dokumenter, yang jurnalis kayak Nyimas Laula, itu dia luar biasa banget. Kalau mau ngomong soal pros dan cons film fotografer, menurut gue dia adalah orang yang tepat untuk bicara. Oke, asik dapat tambahan guest. Oke, saya akan undang dia selanjutnya gitu. Di Bali dia. Oh di Bali ya? Oh oke. Alright kalau gitu, stay safe guys, stay healthy, bye-bye.